Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga kelancaran dan kemudahan di setiap aktivitasnya. Di sini kami akan menguji rata-rata non-parametrik menggunakan main with me pada sampel bebas. Beranggotakan Tazkia Divas Labireja, Rizka Desi Arisandi, dan juga Adinda Tiara Nisa. Kami dari kelompok 2, kelas E, Statistika. Selanjutnya, untuk uraian permasalahan, banyaknya fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Salah satu problemnya karena tidak adanya kepuasan dalam pernikahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata kematangan emosi pada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan taraf signifikansi 5% dan juga total respondennya adalah 100 orang. 50 diantaranya laki-laki dan 50 lainnya adalah perempuan. Berikut adalah data kematangan emosi pada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Di sini kami menggunakan statistik web untuk menguji rata-rata non-parametriknya. Jadi kita langsung saja ke Google Chrome dan mengetikkan sosialstatistik.com. Di sini pilihlah menu kalkulator. Nah, juga yang pertama itu kita akan menguji uji normalitasnya. Di sini pilih the Kolmogorov-Smirnov test of normality. Di sini silahkan input data teman-teman terlebih dahulu. Kami akan menginput untuk data pada kematangan emosional laki-laki. Nah, di sini kami hanya menggunakan data ordinalnya saja, tidak memasukkan nol variabelnya. Di paste pada your data. Dari sini silakan klik calculate dan tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa untuk KS-nya adalah 0,11863 dan p-value-nya itu 0,44833. Nah, silakan hasil resultnya itu dimasukkan ke data yang akan kita uji. Maka pada uji normalitasnya, hipotesisnya itu untuk H0, data kelompok laki-laki berdistribusi normal, dan untuk H1-nya, data kelompok laki-laki tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang dipakainya itu 5% atau 0,05, dan statistik ujinya itu yang tadi kita cari di statistik web. Untuk nilai KS-nya 0,11863 dan untuk p-value-nya itu 0,44833. Dan kriteria ujinya itu tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada taraf signifikansi. Yang artinya di sini p-value-nya itu 0,44833 dan untuk taraf signifikansinya 0,05. Jadi dapat diketahui bahwa p-value-nya itu lebih besar daripada 0,5 dan artinya H0 diterima. Jadi kesimpulan yang didapat itu dalam taraf signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa data kelompok laki-laki ini berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan menguji terkait data pada kematangan emosi perempuan. Datanya silakan diblok lagi. Nah, di sini silakan paste hasil data yang kematangan emosi perempuannya, lalu klik calculate. Nah, di sini didapatkan hasilnya bahwa nilai KS-nya itu adalah 0,1199 dan untuk hasil p-value-nya adalah 0,43495 dan datanya langsung dimasukkan di sini. Nah, untuk uji normalitas perempuan, hipotesis H0-nya, data kelompok perempuan itu berdistribusi normal, dan untuk H1-nya, data kelompok perempuan ini tidak berdistribusi normal. Menggunakan taraf signifikansinya 0,5, dan statistik ujinya itu, dari yang hasil statistik tadi, untuk nilai KS-nya 0,1199 dan p-value-nya 0,43495. Seperti uji normalitas pada laki-laki, di kriteria uji normalitas perempuan ini, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari taraf signifikansi, di mana hasilnya itu p-value lebih besar daripada taraf signifikansi dengan 0,43495 lebih besar daripada 0,5. Artinya H0 diterima. Jadi kesimpulannya itu dengan taraf signifikansi 5%,
Dan dapat disimpulkan bahwa data kelompok perempuan berdistribusi normal. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai uji F atau uji homogenitas. Selanjutnya, pada uji F atau uji homogenitas, kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tetap masuk di website yang tadi, yaitu website Social Science Statistik. Dan untuk itu kita ambil di Calculators. Setelah dari Calculators, kita mengambil untuk bagian Define Test of Homogeneity of Variance Calculator. Setelah ini, kita akan mengcopy data yang dari Excel pada web. Pada sampel yang pertama, kita akan memakai untuk yang laki-laki, dan serta yang untuk di sampel kedua, kita gunakan untuk sampel yang data perempuan. Setelah selesai di-copy, kita klik Calculate, dan hasilnya akan keluar. Kita melihat yang result details. Dari hasil kalkulasinya ditemukan bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,540011 dengan F ratio-nya value yaitu 0,37817. Didapatkan bahwa uji hipotesisnya yaitu H0 diterima bila varians kedua kelompok homogen, dan H1-nya yaitu varians kelompok itu heterogen. Dan taraf signifikansinya adalah 0,05 dengan statistik uji nilai Levene-nya yaitu 0,37817 dengan nilai p-value-nya 0,540011. Kriteria ujinya yaitu 0,540011 lebih besar daripada 0,05, yang artinya H0 dapat diterima. Kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data kedua kelompok merupakan data yang homogen. Selanjutnya, setelah melakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas, kita melakukan uji non-parametrik sampel saling bebas. Di sini kami menggunakan metode Mann-Whitney dengan statistik web. Nah, di sini silakan teman-teman mengklik Mann-Whitney U-Test Calculator. Setelah itu, kita lakukan take me to the calculator. Lalu, seperti langkah yang tadi, kita memasukkan sampel yang pertama dan juga sampel yang kedua, di mana sampel pertama itu kematangan emosi laki-laki dan sampel kedua itu kematangan emosi perempuan. Selanjutnya, dengan kita pilih signifikansi 0,05 dan juga to tail. Selanjutnya, lakukan calculate. Jika sudah, maka akan muncul hasil dari tes kedua sampel. Diperoleh yaitu p-value 0,99202. Selanjutnya kita akan menguji non-parametrik di tes sampel saling bebas, di mana pertanyaannya apakah terdapat perbedaan rata-rata kematangan emosi laki-laki dan perempuan yang menikah. Hipotesisnya H0, μ1 sama dengan μ2, di mana tidak ada perbedaan rata-rata kematangan emosi pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Ada perbedaan rata-rata kematangan emosi pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dengan taraf signifikansi 0,05, statistik uji diperoleh dari statistik web menggunakan Mann-Whitney, yaitu nilai T min 0,01379 dan p-value-nya 0,99202, di mana kriteria ujinya p-value 0,99202 lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Artinya, hal diterima. Kesimpulannya, berdasarkan data yang ada, kita yakini 95% bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kematangan emosi pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sekian pemaparan analisis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.